Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringi salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustadz yang Ustadz sayangi, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran atas segala urusan yang telah kita lalui di hari-hari dalam menjalani kehidupan. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya atau rasul-rasulnya. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, alangkah baiknya kita sama-sama untuk membaca doa belajar. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala tundukkan, kita membaca doa belajar. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga kegiatan pembelajaran kita atau menyimak pembelajaran pada hari ini bisa Allah mudahkan dan anak-anak bisa menerima pembelajaran pada hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita memasuki pelajaran yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bahwasanya kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita juga percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Sebagai anak Muslim, kita harus selalu menjalankan perintah Allah karena Allah melihat kita sepanjang waktu. Kita juga harus meneladani perilaku para Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran pada materi kedua kali ini, yaitu diharapkan siswa mampu mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian yang selanjutnya mengerti makna Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Dan yang terakhir mengerti makna iman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk yang pertama kali ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Allah.
Yang pertama yaitu mempercayai Allah itu ada. Yang kedua, mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Yang ketiga, mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna, di antaranya Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Kemudian yang keempat, hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Nah, kita akan membahas terkait tentang yang pertama yaitu mempercayai Allah itu ada. Tentunya kita mengetahui bahwa di sekitar kita seluruh yang ada di alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Dan tidak mungkin seluruh yang ada di alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya. Nah, pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita selaku manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, bahwasanya itu merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini. Kemudian lautan, tumbuh-tumbuhan, pantai, langit, dan lain sebagainya. Kemudian alat-alat kendaraan, nah, semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang bagaimana cara membuat kendaraan, cara menanam. Nah, kemudian semuanya itu Allah yang menciptakan dan Allah yang memberikan pengetahuan terhadap makhluknya untuk berbuat sesuatu. Nah, kemudian Allah juga menciptakan malam, siang. Nah, Allah menciptakan bulan. Nah, kemudian bintang-bintang yang ada menghiasi di langit pada malam hari. Semuanya itu tentu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita wajib percaya bahwasanya semua yang diciptakannya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua kita akan membahas itu mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya. Tentunya banyak sekali bukti-bukti atas adanya Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Contohnya misalnya di sekitar rumah kita. Nah, ada peliharaan-peliharaan yang kita miliki, kucing, ayam, dan lain sebagainya. Bahwa semuanya itu mari kita perhatikan, kita amati bahwasanya luar biasa kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakannya. Dia mampu berjalan, dia mampu makan dan minum. Nah, dan juga memberikan kesehatan kepada peliharaan kita tersebut. Nah, seperti diri kita, keluarga, hewan, dan tumbuhan, sekitar kita semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian coba kita perhatikan organ tubuh kita. Nah, sungguh luar biasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagian-bagian tubuh kita. Nah, mulai dari dahi, telinga, hidung, mulut, bulu kaki, kepala, mata, pipi, dagu, tangan, jari, kaki. Nah, semua itu Allah berikan. Nah, sungguh luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap anggota tubuh kita saja. Nah, yang pada diri manusia. Nah, dan semua itu patut kita syukuri, itu dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dan tentunya kita senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya
Misalkan seperti melaksanakan sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, kemudian taat kepada orang tua, dan juga melaksanakan puasa serta perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan tentunya kita juga meninggalkan atau menjauhi apa-apa yang dilarangnya, seperti berbuat tercela dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengetahui Allah itu ada melalui Asmaul Husna. Di antaranya yang akan kita bahas yaitu Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adil, dan Al-Azim. Asmaul Husna. Pengertian dari Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik. Yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama kali ini yaitu Al-Basir. Yang artinya yaitu Allah Maha melihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwas samiul basir. Yang artinya dialah yang maha mendengar, maha melihat. Quran surah Al-Mu'min urutan yang ke-40 di ayat yang ke-20. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna yaitu yang maha melihat. Tentunya dengan salah satu asmaul husna yang Allah ini maha melihat, tentunya ketika kita melakukan sesuatu kita harus menyadari bahwa diri kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu berusaha menerapkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari dengan menyadari beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi makhluknya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengawasi makhluknya, seluruh makhluk yang diciptakannya. Sama seperti binatang, tumbuhan, dan juga kita. Contohnya ketika kita melakukan hal-hal yang kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan memperhatikan kita. Walaupun kita dalam suatu ruangan yang gelap sendirian, maka sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita di dalam tempat yang gelap tadi. Kemudian yang kedua, menggunakan indera penglihatan kita untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seperti yang pertama, melihat alam semesta ini dengan menyadari bahwa Allah menciptakan alam ini untuk manusia. Kemudian kita memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengingat dan memuji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu melihat ayat-ayat Al-Quran dengan cara mempelajari dan membacanya. Kita dianjurkan untuk senantiasa menggunakan mata kita dalam hal-hal yang baik, yaitu diantaranya yaitu melihat ayat-ayat Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran, karena ketika kita membaca Al-Quran, bahwasanya dalam satu huruf yang kita baca, bahwasanya ada 10 ganjaran kebaikan untuk kita. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, maka dikalikan 10, sungguh luar biasa banyaknya. Ada 190 kebaikan yang kita miliki hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ketika kita membaca satu surah full, sungguh luar biasa pemberian kebaikan-kebaikan Allah terhadap kita ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, melihat hal-hal yang baik dan menghindari melihat hal-hal yang tidak baik, yang dilarang agama. Kemudian yang kedua,
yaitu al-adl, yang artinya Allah Maha Adil. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Yang artinya, maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Yasin ayat 54. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu berbuat adil. Jadi kita diharuskan untuk berbuat adil. Kemudian sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Kemudian yang ketiga, yaitu Al-Azim, yang artinya Allah yang Maha Agung atau Allah yang Maha Besar. Bahwasanya seluruh makhluknya itu adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya yang besar itu, yang agung itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, jadi tidak ada tempat kita untuk meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah, Allahus Samad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Jadi tidak diperbolehkan untuk pada kita untuk meminta selain Allah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita harus selalu memuji Allah karena keagungan dan kebesarannya. Dan kita harus bisa menerapkan makna al-azim dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya seperti yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah atas rahmat, nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nah, sungguh banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan semua itu patut kita syukuri dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa kita makhluk yang lemah. Jadi kita merupakan makhluk yang lemah. Nah, bahwasanya yang kuat itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menggerakkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil tangan kita, maka sulitlah bagi kita untuk berbuat sesuatu, menulis, makan, minum, dan hal-hal yang lainnya. Yang patut kita syukuri kembali bahwasanya segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus menjadi bahwa kita makhluk yang lemah. Jangan sampai kita membanggakan diri kita atau menyombongkan diri kita di hadapan orang lain. Karena yang patut berbangga diri itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya karena kita makhluk yang lemah, nah, maka kita dianjurkan untuk selalu berdoa
dan memohon kepada Allah atas segala kesulitan, atas segala hal-hal yang menjadi masalah bagi kita, maka kita memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Hikmah dari mengetahui Allah itu ada. Yang pertama yaitu kita diperintahkan untuk meningkatkan iman kepada Allah dengan cara rajin melaksanakan sholat, kemudian menolong orang lain, dan tidak bersikap sombong. Dan yang kedua, jika mendapat kesulitan selalu memohon petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, selalu berdoa atau memohon kepada Allah agar diberi kebaikan, kesehatan dan keselamatan. Nah, harapannya ketika kita selesai sholat, maka jangan terburu-buru untuk meninggalkan tempat sholat kita, maka kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan, kesehatan dan keselamatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ustadz. Nah, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan Ustadz dalam berkata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.